Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar di tema 5 tentang ekosistem. Dan kita melangkah ke subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita memulai pada pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita dalami pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di 3.7 yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Pada muatan pelajaran PPKN di 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Dan pada muatan pelajaran SBDP di 3.2 memahami tangga nada. Fokus pembelajaran kita yang menjadi bagian dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menentukan pokok pikiran dari teks bacaan perubahan ekosistem, mencari usaha masyarakat Indonesia untuk mempertahankan NKRI, dan menjelaskan lagu dengan tangga nada minor dengan tepat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Perhatikan gambar hewan-hewan langka asli Indonesia. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama anggota keluargamu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya sebagai tambahan catatan di buku tulismu. Perhatikan nama-nama hewan berikut ini ya. Nah, kalian sudah mengetahui nama hewan-hewan langka asli Indonesia ini. Lalu, di manakah habitatnya? Dan jenis makanannya apa saja ya? Jangan lupa tambahkan catatanmu dengan bantuan anggota keluargamu. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimak teks dan gambar yang akan ditampilkan pada slide ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah rumput sebagai produsen, yaitu tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Kemudian rumput dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati lalu diuraikan, tanah menjadi subur, dan membuat rumput tumbuh kembali, begitu seterusnya. Nah, baru saja kalian telah mengamati gambar tentang rantai makanan yang menerangkan bahwa padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk
diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Komponen lain yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan, tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai, bakteri, dan jamur. Nah, coba kalian perhatikan kembali gambar rantai makanan ini. Keterangan tentang rantai makanan di atas yaitu yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Kemudian, yang kedua ada konsumen tingkat 1. Merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Kemudian, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya, hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Nah, tugas kalian hari ini adalah bersama anggota keluargamu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik dalam ekosistem laut maupun ekosistem darat. Rantai makanan dibuat pada kertas A4, digambar dan diberi keterangan dengan rapi dan jelas. Warnai rantai makananmu hingga tampak menarik. Foto hasil kamu, kemudian
unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.